sejarah lari jarak jauh. Awal mula dari adanya perlombaan lari jarak jauh dimulai dari seorang prajurit perang Yunani yang sangat berjasa. Pada abad ke-5 sebelum Masehi terjadi perang besar-besaran antara bangsa Yunani dan bangsa Persia. Konflik yang terjadi di kedua bangsa ini karena Yunani tidak senang jika Persia menguasai wilayahnya. Oleh sebab itu, Yunani melakukan pemberontakan kepada Persia. Bangsa Yunani akhirnya memenangkan perang besar itu dan Persia pun mengakui kekalahannya. Kemudian, salah satu prajurit Yunani yang bernama Peidipedes diutus kembali ke Yunani untuk memberitakan kemenangan melawan Persia. Setelah berlari sekitar 42 km jauhnya, sampailah dia di Athena atau ibu kota Yunani. Lalu mengumumkan kabar baik itu dan beberapa jam setelahnya, prajurit yang sangat berjasa itu pun meninggal. Masyarakat Yunani kemudian mengenang jasa prajurit itu dengan mengadakan perlombaan lari jarak jauh di hari kematiannya. Lari jarak jauh semakin terkenal dan mulai diperlombakan di berbagai belahan dunia. Sampai pada akhirnya dibentuknya International Association of Athletics Federation atau disingkat IAAF pada tahun 1912 yang saat ini berpusat di negara Monaco dengan anggota 212 negara. Yang pertama, wasit harus memberitahukan area mana saja yang dilewati agar para peserta tidak salah pilih jalur dan melakukan kecurangan. Kedua, tidak boleh memilih jalur yang membahayakan para pelari seperti melewati jurang. Aturan yang ketiga, memasang benda. Benda sebagai penunjuk arah bagi para pelari. Aturan yang keempat, pelari dinyatakan sebagai pemenang jika memiliki catatan waktu yang paling rendah di antara semua pelari. Selanjutnya ukuran. Jarak tempuh dibagi 2, 5.000 meter dan 10.000 meter. Kemudian ada cara bermain. Yang pertama ada lari jarak jauh menggunakan start berdiri dengan aba-aba, bersedia, dan ya. Kemudian ada yang kedua, ada langkah kaki panjang atau lebar. Kecepatan langkah sedikit lebih lambat daripada lari jarak menengah, mengingat jarak yang ditempuh cukup jauh. 3. Jika dilaksanakan di stadion, usahakan berlari sedekat mungkin dengan garis lintasan bagian dalam nomor 3.000 meter. Keempat, perlombaan dilaksanakan di jalan raya. Yang kelima, menjelang garis finish, usahakan lari dengan sekuat tenaga dan berusaha untuk mendahului lawan. Teknik lari 5.000 meter. Menurut perhitungan World Athletics, setiap atlet akan menempuh 12,5 putaran untuk lintasan standar 400 meter. Secara aturan, para atlet memulai lari dengan start berdiri dan berkelompok. Atlet dapat langsung melakukan break ke bagian dalam lintasan. Pada kejuaraan besar, perlombaan 5.000 meter biasanya dibagi antara penyisihan dan final. Para atlet harus mengeliling 25 putaran dengan jarak standar 400 meter. Atlet wajib memulai perlombaan dengan start berdiri dan dapat langsung melakukan break dari dalam. Pada kejuaraan besar, dari 10.000 meter biasanya diperlombakan dalam babak final langsung. Menurut lawan World Athletics, lari 10.000 meter merupakan perlombaan terpanjang di program kejuaraan utama atletik dunia. A few moments later. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan kita kali ini mengenai teknik dasar lari jarak jauh. Oke, seperti kita ketahui bahwa lari jarak jauh itu menempuh jarak yang cukup jauh, ya, minimal 5.000 meter. Oke, jadi untuk menempuh jarak yang jauh maka kita membutuhkan strategi khusus atau minimal kita harus menguasai tekniknya. Oke, yang pertama yang harus kita kuasai itu adalah teknik start. Kemudian yang kedua itu adalah teknik lari, dan yang ketiga itu adalah teknik pernapasan. Yang keempat itu adalah teknik memasuki garis finish. Oke, langsung saja ya, kita bahas dari awal teknik
start. Oke, jadi teknik start pada lari jarak jauh itu menggunakan start berdiri ya. Tidak jauh beda bagaimana melakukannya dengan lari jarak menengah ya. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Dan yang kemudian teknik lari. Teknik lari di sini memang sangatlah berbeda antara lari jarak jauh dengan lari jarak pendek atau lari sprint. Pada cabang olahraga lari jarak jauh, atlet dituntut buat pintar-pintar dalam mengolah tenaga dan menjaga keseimbangan tubuhnya. Jadi performa kecepatannya gak menurun di sepanjang lintasan. Oke ya. Bagaimana cara teknik berlarinya? Yang pertama ya, ketika sudah ada aba-aba ya, maka yang harus dilakukan adalah mulai berlari ya. Posisikan badan kamu tegak, lurus dan senyaman mungkin. Kemudian posisi kepala sebaiknya menatap lurus ke depan. Ayunkan lengan kamu dengan rileks sambil mengikuti irama hentakan kaki di sepanjang lintasan. Lalu ayunkan sebisa mungkin posisi lengan, jangan sampai melebihi bahu saat mengayun ke arah depan, dan jangan sampai melebihi pinggul saat mengayun ke arah belakang. Sesuaikan ayunan lutut senyaman mungkin dengan ritme lengan. Itu tadi merupakan teknik daripada lari ya. Kemudian teknik yang ketiga itu adalah teknik pernapasan. Nah, di sini memang harus dipelajari ya. Yang jelas karena pernapasan, dengan mengatur pernapasan dengan baik, maka kita bisa mencapai garis finish dengan tepat. Oke, kemudian teknik yang keempat itu adalah memasuki garis finish ya. Bagaimana kita memasuki garis finish? Oke, saat melalui atau melintasi garis finish, maksimalkan kecepatan sekencang mungkin, kemudian fokuskan mata cuma ke arah depan dan usahakan kecepatannya gak berkurang sedikit pun. Saat akan menyentuh garis finish, posisikan kedua bahu ke depan atau memutar salah satu sembari mencondongkan bahu ke arah depan. Jadi kita bisa tersentuh dulu oleh bagian tubuh tersebut. Oke teman-teman semuanya, demikian tadi bagaimana kita melakukan lari jarak jauh ya, yang sangat berbeda dengan lari jarak pendek ya. Dan semoga itu tadi manfaat buat kita semua. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye.